Mati syahid ada dua, syahid dunia akhirat dan syahid akhirat. Syahid akhirat itu ada dua meninggal. Kalau enggak matinya syahid ya sangit. Ya. Mati syahid itu husnul khotimah. Sangit itu su'ul khotimah. Naudzubillah min. Ada yang kepengen matinya sangit? Ada nggak Bu? Yang di pojok itu yang udah mulai ngantuk ada nggak? Ya. Nah, itu Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim mengajarkan kepada kita asyhadatu khamsatun. Yang namanya mati syahid itu ada 5 Pak. Yang pertama adalah at-taun. Yang pertama adalah sakit karena taun, karena wabah. Kayak kemarin wabah COVID-19 itu disepakati para ulama, termasuk Majelis Ulama Indonesia, termasuk bagian daripada taun. Orangnya beriman kepada Allah, dalam hatinya iman kepada Allah, kewajiban jalani, kok meninggal karena COVID, itu mati syahid. Yang kedua, wal mabtun, orang yang meninggal karena sakit perut, kaitannya dengan perut, ginjal, jantung, liver. Ada nggak yang meninggal karena itu? Kok cicing baik banget? Ada nggak? Allah. Nah ini, maka jangan pesimis ketika kita dipanggil oleh Allah. Pastikan yang penting ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan fisabilillah. Contohnya dipanggil dalam sebuah hadis sahih. Ketika Rasul tanya dia, Rasul, alamatnya apa husnul khotimah itu apa? Jawab Rasul, fisalli fi waqtiha. Dipanggil jam 7 pagi, subuhnya udah sholat. Fisabilillah apa enggak? Yang khawatir dipanggil jam 7 pagi, subuhnya kagak sholat. Ada nggak begitu? Ayo, masya Allah. Ini makanya harus jelas, ya. Jadi sholli bi waqtiha. Makanya banyak nggak orang yang ketika sehat sholat, tapi ketika sakit, termasuk di rumah-rumah sakit kagak sholat. Alasannya najis, alasannya ini. Ada nggak begitu? Makanya ngaji itu perlu Pak. Kalau kita nggak bisa wudu, ya kita tayamum. Nggak bisa tayamum, ya ditayamumin oleh keluarganya, oleh ini. Insya Allah persoalan masalah ketika sholat karena pengaruh obat minumnya sudah diinfus di sana sini, ya tinggal aplek-aplek, tahu nggak aplek-aplek? Orang sakit tinggal aplek-aplek, ada nggak? Ya ketika itu, tapi sholat tetap wajib selama otaknya masih normal, gitu. Ya, walaupun pakai isyarat pakai mata. Ayo Pak, ayo Yayang sholat. Ya, kita tayamumin. Ya, kemudian lagi sholat, Allahu Akbar, ikuti Allahu Akbar. Karena pengaruh obat baru 1 rakaat kemudian tertidur. Ada nggak begitu? Itu sudah serahkan kepada Allah. Tapi yang penting ada usaha untuk sholat. Inilah. Jadi sakit perut, yang kaitannya dengan perut, liver, jantung, tetapi ibadah tetap dipertahankan, iman tetap dijaga, insya Allah matinya mati husnul khotimah syahid akhirat. Yang ketiga al-gharq wal gharq itu artinya tenggelam di lumpur. Contohkan ya, kita lihat itu yang viral itu, terjadi tsunami, terjadi gempa bumi, nggak taunya tanah yang ada aspalnya, bebatuan, nggak taunya seperti bubur, yang ada di atas muter-muter, kemudian tenggelam rumah-rumahnya. Ada nggak begitu? Atau tenggelam di laut, atau kebanjiran, ketika banjir nggak taunya apa, jalannya miring-miring, kandas masuk ke dalam got yang ini nggak bisa renang, meninggal. Itu termasuk mati syahid. Yang penting fisabilillah, ada di jalan Allah. Wasahibul hadami, yang keempat itu meninggal karena ketimpahan barang
berat. Ketimpahan pulpen. Tapi pulpennya 5 ton. Kata pakai hutan ketimpahan paku. Pakunya 1 ton. Lagi ngaji jalan lewat jalan raya, nggak tahu ada kontainer lewat di sampingnya. Bawa barang berat, nggak taunya jatuh. Ada kayak orang yang nggak lagi jalan ini terjadi seperti itu, kejatuhan barang yang berat di jalan raya. Jalan-jalan dibangun nanti katanya ada semen dari atas jatuh. Wasahibul hadami. Ketika dia beriman ada di jalan Allah dalam keadaan maksiat termasuk mati syahid yang insya Allah akhirnya jelas masuk surga. Yang terakhir wasyahidu fisabilillah ada di jalan Allah. Mohon maaf Pak, Ibu, kalau Ibu melahirin anak itu termasuk di jalan Allah apa enggak? Ini kata hadis ya. Orang yang ditodong, dibegal, mempertahankan kendaraannya, motornya, harta bendanya, kemudian dibunuh, itu termasuk syahid apa enggak? Syahid. Asalkan catatannya yang paling besar di sabilillah. Mudah-mudahan kapanpun Allah memanggil kita dibagi dalam keadaan syahid. Pak, ini ya nanti yang terakhir ini kebetulan ada sedikit yang lambat. Jadi gini, selalu berdoa kepada Allah. Doanya, ya Allah biha ya Allah biku sejil khatimah duli. Atau kalau dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, was'alullah al-yakin asyhadata. Selalu mintalah kepada Allah agar dipanggil dalam keadaan syahid. Maka balaghallahu mana jala syahadah wa in mata fi manzilihi. Maka Allah akan menyampaikan derajat yang namanya meninggal dalam keadaan syahid walaupun kita dipanggil di atas kasur kita. Amin ya Rabbal. Nah oleh karena itu karena berkaitan dengan ini saya teringat sebuah hadis yang ada di dalam kitab ini yaitu halaman 31 berupa hadis mauquf dari sahabat Umar bin Khattab. Itu Rasulullah mengajarkan begini, orang ahli surga itu di antara ahli surga itu ada 5 golongan. Nih Bu, dengerin ini Bu, karena ada menyangkut itu ini. Yang pertama apa? Orang yang fakir yang menanggung nafkah keluarganya. Ya, orang yang fakir, orang yang nggak punya, yang kerja siang malam, kerja dagang siang malam cari duit untuk keluarganya. Ini termasuk orang yang ahli syurga. Ketika kerja fisabilillah, kerja kewajiban sholat kagak ditinggalin. Betul apa enggak? Ini Rasulullah SAW gini, dinarul anfaq tahu fisabilillah. 1 dinar itu kalau dinarnya dinar Kuwait untuk kursnya sekarang saya lihat semalam itu sekitar 51.000 Pak. 1 dinar yang diberikan untuk di jalan Allah. Wa dinarun anfaqu fi raqabatin. 1 dinar yang digunakan untuk membebaskan budak, untuk menolong sehingga orang itu terhindar dari kefakiran misalnya. Ya kita menyelamatkan, kita jadi jadi orang tua asuh, ya itu termasuk di dalamnya. 1 dinar kemudian wa dinarun tasaddaq tabi ala miskin. 1 dinar yang akan diberikan pada orang yang enggak punya, orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan 1 dinar yang memberikan kepada keluargamu, maka a'adhamu ajran alladzi anfaqtahu ala ahlika. Jadi itu semua pahala yang paling agung. Ini Pak, hari Jumat kemarin saya ketika kami ngasih habis Jumatan ngisi di Masjid Agung An-Nizam Rawasari dekat dengan kampus. Amin. Itu gak taunya ada orang pejabat mantan pejabat itu nanya, saya mau tanya sebenarnya saya ini mau menyumbang, mau berinfak, itu lebih besar, lebih utama mana? Saya berikan untuk Palestina
itu lebih afdol. Tapi kalau memang kalau memang pas-pasan duitnya, lebih bagus disumbangkan atau diberikan kepada keluarganya. Nah itu ini sesuai dengan hadis ini. Sesuai dengan hadis ini. Nah yang kedua apa?